Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah senjata seorang mukmin, tiang penyangga agama serta lentera langit dan bumi. Demikianlah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kita meyakini bahwa orang-orang yang senantiasa membaca dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran akan selalu mendapatkan saluran energi doa, karena doa dan membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang hampir sama. Keduanya adalah medium komunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti melantunkan doa-doa juga kan? Bukankah setiap bacaan Al-Quran mengandung doa? Wajar saja seseorang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran memiliki kualitas doa yang luar biasa. Namun beberapa di antara Anda mungkin pernah menanyakan kepada diri Anda sendiri, mengapa doa saya sulit terkabul ya? Padahal saya sudah berusaha payah bangun di malam hari, berdoa sehusuk mungkin, akan tetapi hasilnya tetap saja nihil. Mungkin kita juga sering mengalami hal tersebut. Sudah sering kita mengangkat tangan ke atas, namun kita tetap aja gak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah dan perasaan yang bosan dalam menunggu. Kita pun sepertinya sudah menyempatkan waktu di sepertiga akhir malam untuk bersujud, berpikir dan sebagainya. Usaha ini sudah kita lakukan, akan tetapi hasilnya tetap saja masih gak memuaskan. Kita merasa doa kita ini sia-sia dan sepertinya hanya buang-buang waktu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengeluh dan terus mengeluh. Lebih parahnya, kita mulai meninggalkan perintah-perintah Allah sebagai wujud dari rasa kekecewaan kita. Jika ini yang terjadi pada diri Anda, tetaplah terus berdoa dan teruslah untuk mendekat kepada Allah. Mungkin belum terkabulnya doa kita disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Anda pun sepertinya perlu untuk mengetahui hal ini. Mengapa doa Anda tak kunjung dikabulkan? Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai tertundanya pengabulan doa kita ini. Yang pertama, suara lidah gak sesuai dengan suara hati. Penyebab inilah yang sering kali kita lupakan. Mungkin saja kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, akan tetapi kita ini gak ikhlas. Hal ini menyebabkan isi hati kita atau fokus pikiran kita berbenturan dengan lisan ataupun ucapan kita. Kita berdoa meminta Z gitu misalnya, malah yang kita dapatkan C. Besar kemungkinan hati kita selalu terfokus pada si C ini. Meskipun kita berdoa berkali-kali ini secara lisan meminta Z, kita nggak juga meraihnya. Suara hati kita lebih condong kepada si C ini. Mungkin Anda semua pernah dengar akan hukum ketertarikan. Nah, hal di atas tadi ada kaitannya dengan hukum ketertarikan tersebut. Jika perasaan dan hati kita terfokus pada sesuatu yang gak kita inginkan, niscaya itulah yang akan benar-benar terjadi. Jika kita takut doa kita gak dikabulkan, malah justru besar kemungkinan doa kita terus tertunda dan doa kita gak kunjung terjawab. Atau ketika kita berdoa meminta kekayaan misalnya, akan tetapi hati dan pikiran kita selalu saja membisikkan bahwa kita ini gak mungkin menjadi kaya, maka itulah yang sebenarnya akan terjadi. Allah akan merespons apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Allah mendengarkan apa yang ada dalam hati setiap hambanya. Oleh karena itu, kita perlu mengatur pikiran dan juga perlu mengatur perasaan kita. Jika suara lidah sesuai dengan suara hati, insya Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan. Namun sebaliknya, jika suara lidah ini berbenturan dengan suara hati Anda, itulah yang menyebabkan jawaban doa kita tertunda. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan suara lisan, yang keduanya saling beriringan.
Allah Subhanahu wa taala hanya akan mendengarkan suara hati kita. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qaf ayat ke-16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Pantas saja jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita serasa menjadi hampa. Doa kita ini jadinya gak berbobot. Berkali-kali kita mengalunkan kata-kata indah kepada Allah, namun suara hati kita gak seirama dengan kata-kata kita. Sudah dapat diduga, doa kita menjadi sia-sia belaka. Nah, kesimpulannya apa? Sebelum kita berdoa, coba kita cek dulu kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita, apa sih yang sebenarnya ingin kita minta? Contohnya, ketika kita ini pengen gitu kelimpahan rezeki, sudahkah hati kita turut meminta kepadanya? Atau jangan-jangan hati kita ini gak setuju kalau hidup kita ini nantinya akan menjadi kaya? Dalam hati, dengan menjadi kaya justru menjauhkan diri kita pada Allah. Atau ketika kita meminta kenaikan jabatan di kantor misalnya, hati kita gak pernah menyetujuinya, karena tujuan kita itu hanya untuk mengejar ketenaran dan popularitas. Jika hal ini yang terjadi, sampai kapanpun permintaan kita nggak akan pernah terwujud. Lalu bagaimana solusinya? Padukan antara suara lisan dan suara hati, agar keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya keinginan-keinginan kita ini bisa segera tercapai, insya Allah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.